Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila, NIM 240304067 dari 2 Rek A MGT 2. Di video ini saya akan meresum beberapa materi, yaitu ada materi kemampuan antar pribadi, ada materi inovasi dan perubahan organisasi, ada materi manajemen pemasaran, keuangan, SDM dan operasional, ada materi motivasi, kewirausahaan, dinamika kelompok dan kerjasama tim, dan yang terakhir ada materi teknologi informasi dan manajemen risiko. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang kemampuan antar pribadi. Kemampuan menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan orang lain. Peran dalam manajemennya yaitu 1. Meningkatkan kerja tim, 2. Mempermudah komunikasi, 3. Mendukung perubahan, dan yang keempat membantu kepemimpinan. Tujuannya adalah 1. Untuk membangun hubungan positif, 2. Meningkatkan kerjasama, 3. Menyelesaikan konflik, 4. Memperkuat komunikasi, 5. Menumbuhkan empati, dan yang keenam adalah mendukung kepemimpinan. Jenis-jenisnya itu ada 6. Yang pertama, empati. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, kerjasama tim. Yang keempat, manajemen konflik. Yang kelima, umpan balik. Dan yang keenam adalah kecerdasan emosional. Manfaatnya adalah 1. Dalam dunia kerja, yaitu dapat membangun jaringan dan tim solid. Bagi pendidikan, yaitu untuk mendukung kerja kelompok, dan bagi sosial adalah untuk hubungan harmonis dan sehat. Materi selanjutnya yaitu inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau mengimplementasikan ide atau metode baru yang memberikan nilai tambah organisasi. Jenis-jenis inovasi yaitu ada produk, proses, model bisnis, pemasaran, dan organisasi. Perubahan organisasi itu ada beberapa, yaitu perubahan struktur, proses, teknologi, atau budaya karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu teknologi, persaingan, tren sosial, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Faktor internalnya yaitu sumber daya manusia, struktur, budaya, kebijakan, dan kepemimpinan. Hubungan antara keduanya yaitu saling mendukung antara inovasi, mendorong perubahan, dan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yaitu mengatur kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meraih keuntungan. Tujuannya adalah 1. Untuk meningkatkan penjualan, membangun merek atau brand, terus jangkauan pasar sasaran, dan menjaga hubungan pelanggan. Fungsinya yaitu adalah 1. Untuk riset pasar, 2. Segmentasi dan targeting, 3. Strategi produk dan harga, 4. Promosi dan distribusi, 5. Layanan pelanggan. Materi yang selanjutnya itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu merencanakan dan mengelola keuangan agar stabil dan tumbuh. Tujuannya 1. Untuk memaksimalkan keuntungan, 2. Menjaga dana atau likuiditas, 3. Mengelola risiko, 4. Mengontrol biaya. Fungsinya yaitu 1. Untuk perencanaan keuangan, 2. Menyusun anggaran, 3. Kelola kas dan investasi, 4. Laporan dan audit, 5. Ambil keputusan dan investasi. Materi berikutnya itu manajemen sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan kegiatan mengatur tenaga kerja agar bekerja optimal dan sejahtera. Tujuan SDM yaitu 1. Dapat dan mempertahankan karyawan berkualitas, dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Fungsi SDM yaitu 1. Untuk rekrutmen dan seleksi, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada penggajian dan kompensasi, dan yang kelima adalah hubungan kerja dan hukum. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional ini mengelola proses produksi dan layanan agar berjalan lancar dan efisien. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produk, mengurangi pemborosan, dan melancarkan proses bisnis. Fungsinya yaitu 1. Untuk merencanakan produksi, 2. Mengelola persediaan, 3. Mengontrol kualitas, 4. Menjadwalkan dan kirim produk, 5. Yaitu mengelola fasilitas produksi. Materi selanjutnya ada motivasi.
Motivasi adalah proses yang menjelaskan seberapa kuat, kemana arah, dan seberapa konsistennya usaha seseorang dalam mencapai tujuan. Mengapa motivasi itu penting? Motivasi adalah dorongan seseorang untuk dapat bertindak. Dalam manajemen, motivasi penting agar tim semangat bekerja. Tanpa motivasi, tujuan tidak dapat tercapai. Motivasi diri sama dengan awal kepemimpinan. Pemimpin harus bisa memotivasi diri sendiri dulu, mengelola diri untuk bisa mengelola dan baru bisa mengelola orang lain. Pemimpin hebat punya visi dan semangat yang menular. Peran motivasi dalam manajemen yaitu meningkatkan kinerja dan hasil kerja, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan kompak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat dengan berani mengambil risiko. Ciri-ciri wirausahawan itu yaitu 1. Kreatif dan inovatif. 2. Berani ambil risiko. 3. Mandiri. 4. Punya tujuan yang jelas. 5. Bisa mengelola usaha. Tantangan wirausaha itu ada banyak. Contohnya, banyak pesaing, modal terbatas, kurang keterampilan, dan aturan usaha yang rumit. Strategi untuk sukses yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu buat rencana bisnis, yang kedua gunakan teknologi, yang ketiga bangun relasi, yang keempat inovatif dan cepat beradaptasi, dan yang kelima bentuk tim yang kompak. Untuk materi selanjutnya yaitu ada dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok dan kerjasama tim itu ada interaksi antar anggota yang mempengaruhi kerja tim, dan kerjasama tim sama dengan kerja bersama mencapai tujuan. Tahapan kelompok. Yang pertama ada forming, itu kenalan. Yang kedua ada storming, konflik awal. Yang ketiga ada norming, aturan disepakati. Keempat ada performing, kompak dan produktif. Yang kelima ada adjourning atau bubaran. Faktor efektivitas tim. Itu ada tujuan yang jelas, pemimpin baik, komunikasi, bisa atasi konflik, dan dukungan organisasi. Manfaatnya yaitu bisa produktif, kreatif, rasa ingin memiliki, saling membantu, dan budaya kerja yang positif. Materi yang terakhir ini ada tentang teknologi informasi dan manajemen risiko. Manajemen risiko dan TI adalah cara untuk mengenali, menilai, dan mengatasi risiko dari penggunaan teknologi dalam sebuah organisasi. Tujuannya yaitu agar risiko tidak mengganggu jalannya bisnis. Mengapa penting? Karena dapat melindungi aset seperti data, sistem, dan jaringan. Yang kedua ada menjaga kelangsungan bisnis agar tetap berjalan meski ada masalah. Yang ketiga, patuhi aturan, menghindari sanksi hukum. Yang keempat, hemat biaya, mencegah kerugian akibat gangguan sistem atau serangan. Peran teknologi dalam manajemen risiko itu mengumpulkan data secara cepat dan akurat, menganalisis risiko lebih mudah dan cepat, mempermudah komunikasi dan kerja tim. Manfaat lain teknologi itu mengawasi dan mendeteksi risiko sejak awal, mengelola dan simpan laporan risiko dengan rapi. Contoh penggunaannya itu ada di bank, dapat melindungi data nasabah dari serangan cyber. Di rumah sakit itu menjaga keamanan data medis pasien, dan di pemerintah yaitu melindungi data penting negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus motivasi karyawan yang kehilangan semangat. Soal yang pertama yaitu berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Masalah Bapak Didu terjadi pada level kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Ia merasa tidak dihargai, tidak mendapat pengakuan atas kinerjanya, serta tidak ada peluang untuk promosi. Ini menunjukkan kebutuhan akan penghargaan dan pencapaian diri tidak terpenuhi. Soal yang kedua yaitu bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini. Menurut Herzberg, ada dua jenis faktor. Yang pertama, faktor higienis, yaitu seperti gaji, kondisi kerja, hubungan antara atasan dan bawahan. Faktor yang kedua yaitu faktor motivator. Faktor ini bisa berupa seperti pengakuan, pencapaian, tanggung jawab, dan perkembangan. Dalam kasus ini,
faktor higienis yaitu gaji stagnan dan tidak adanya umpan balik dari atasan membuat Pak Didu tidak puas. Faktor motivator yaitu tidak ada penghargaan atau peluang promosi sehingga motivasi Bapak Didu menurun. Soal yang ketiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Langkah yang bisa dilakukan oleh manajernya yaitu memberikan pengakuan dan apresiasi atas kontribusi Bapak Didu, memberikan umpan balik positif dan konstruktif secara berkala, menawarkan kesempatan pelatihan atau pengembangan diri, meninjau kembali beban kerja dan menaikkan kompensasi jika layak, melibatkan Bapak Didu dalam proyek atau posisi yang menantang dan bermakna. Soal yang keempat itu, jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Strategi jangka pendeknya itu ada sesi coaching atau diskusi pribadi dengan Bapak Didu, mengapresiasi langsung atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Bapak Didu, dan penyesuaian beban kerja dan insentif sementara. Strategi jangka panjangnya itu ada 1, membangun sistem karir dan promosi yang jelas, 2, program reward, yang ketiga, meningkatkan budaya kerja yang transparan dan suportif. Soal yang terakhir, yaitu yang kelima, bagaimana penggunaan teori ekspektasi Fromm dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Teori ekspektasi Fromm menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi, instrumentality, dan valensi. Dalam kasus ini, ekspektasi Bapak Didu menurun karena ia merasa kerja keras tidak berpengaruh pada hasilnya. Instrumentalitinya hilang karena tidak ada umpan balik atau promosi. Valensi rendah karena gaji stagnan tidak sesuai beban kerja. Solusi untuk mengatasi masalah Bapak Didu ini adalah dengan cara manajer perlu meyakinkan Bapak Didu bahwa usahanya dihargai dan diakui, menjelaskan jalur promosi dan manfaat dari pencapaian kinerja tinggi, dan yang terakhir, menyesuaikan penghargaan agar sepadan dengan harapan karyawan.